datang di kelas 5 Agama Katolik pelajaran 5. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian tetap sehat dan tetap jaga kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan berdoa. Mari siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat pilihan-Mu melalui tokoh-tokoh yang Engkau pilih. Pada kesempatan ini kami akan belajar mengenal pendampingan-Mu lewat tokoh Daud. Bantulah kami agar pengenalan akan Daud membantu kami mengenal Engkau dan diri kami, sehingga kami tumbuh berkembang sesuai dengan rencana-Mu demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini berjudul Daud, anak gembala, jadi raja besar pemersatu bangsa. Ya, jadi Daud itu merupakan pekerjaannya adalah penggembala domba. Terus akhirnya dia diurapi oleh Nabi Samuel dan dia mengalahkan Daud dan menjadi raja. Mari anak-anak kita lihat video dari bacaan tentang kisah Daud. Lima batu, ketapel, dan raksasa. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan. "Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu." Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara.
Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud, "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. "Memangnya aku ini anjing?" Goliat meraung galak. "Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku." "Kau punya tombak," kata Daud. "Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel." Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang.
orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Tuhan menolong Daud membunuh si raksasa Goliat hanya dengan 5 butir batu dan sebuah ketapel. Benar atau salah? Ya baik anak-anak, itu mungkin sepenggal dari cerita Daud, mungkin masih belum lengkap. Nanti anak-anak silahkan membaca di buku atau melihat referensi di YouTube video-video tentang Daud. Ya, Daud adalah tokoh yang terkenal dan dikasih Allah. Daud merupakan nenek moyang Tuhan Yesus, karena Yesus sering disebut anak Daud. Daud adalah anak ke-8, anak bungsu sekaligus anak bungsu Isai dan ibunya Nahas. Ia merupakan pengembala domba. Ia memiliki tubuh kecil dan tampan. Ia juga pandai berperang, bisa bermain kecapi dan seruling. Dan Daud juga merupakan pengarang dari kitab Mazmur. Sebelum menjadi raja, ia pernah diurapi Nabi Samuel untuk menjadi raja. Ketika Samuel memanggil ke-7 anak Isai untuk dipilih dan diurapi, ternyata mereka tidak ada yang terpilih. Kemudian Isai memanggil Daud, dan Daudlah yang dipilih untuk diurapi. Dengan kata lain, Allah lewat Nabi Samuel memilih seorang raja. Allah memilih tidak dari kesempurnaan fisik, dari tinggi badan, besar badan, melainkan dari sisi hati. Dalam menghadapi bangsa Filistin, Raja Saul tidak dapat mengalahkan prajurit yang besar yang bernama Goliat. Akhirnya Daud meminta izin untuk melawan Goliat, walau selalu ditolak. Akhirnya Daud bisa melawan Goliat dan menang dengan ketapelnya. Dan ia menang dengan mengandalkan kekuatan Tuhan dan menjadi raja. Dan akhirnya Daud meninggal setelah masa pemerintahannya 40,5 tahun pada usia 70 tahun. Daud bukan orang sempurna. Ia melakukan berbagai dosa, namun ia juga banyak melakukan hal besar untuk Tuhan. Kita tetap dapat meneladani Daud karena ia hamba Allah yang berdedikasi dan mau bertobat di hadapan Allah. Ingat anak-anak bahwa Allah itu tidak melihat dosa kita, melainkan melihat bahwa niat kita untuk selalu berbuat tobat kepada Tuhan. Ya, berikut adalah dosa dari Daud. Nanti anak-anak bisa membaca di buku paket itu lebih lengkap.
Daud membunuh Isiboset, anak Raja Saul yang ingin menjadi raja. Ini terjadi ketika Daud sudah mengalahkan Goliat. Akhirnya banyak orang yang memihak Daud untuk menjadi raja. Tapi di sisi lain, anak Raja Saul itu juga ingin menjadi raja. Akhirnya supaya menjadi raja, Daud membunuh Isiboset. Itu merupakan dosa Daud. Kemudian Daud berzinah dengan Batseba, istri dari Uria prajuritnya. Ya, ketika Daud berbuat curang atau licik untuk menempatkan Uria yang merupakan istri Isiboset, yang merupakan dari Batseba di barisan terdepan dalam perang agar Uria meninggal. Keempat, Daud sombong dengan melakukan sensus terhadap prajuritnya. Hal itu menandakan bahwa dia tidak percaya pada kekuatan Tuhan dan terlalu percaya pada dirinya sendiri. Hal itu yang membuat dosa atau kesombongan pada diri Daud. 5. Daud berbuat kejam terhadap prajuritnya dengan membunuh. Ya, kadang setelah menjadi raja, Daud itu selalu otoriter dan ada kesalahan pada prajuritnya dibunuh. Namun Daud juga melakukan hal banyak yang patut kita teladani, yaitu Daud itu seorang pendoa. Dia juga seorang pendoa kepada Tuhan dan akhirnya dipilih menjadi raja. Daud itu pemaaf, tidak pendendam. Walau Raja Saul itu membenci Daud, tapi Daud itu malah bersahabat dengan anaknya Raja Saul yang bernama Nathan. Daud itu juga selalu rendah hati mengundang anak-anak dari Raja Saul untuk pergi ke pestanya, untuk makan-makan di istana. Daud rendah hati juga karena dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi Daud berhasil mengalahkan Goliat itu berkat dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan Daud mau bertobat ketika ia mengakui kesalahannya pada saat merebut istri dari Uria. Daud murah hati juga. Yang saya katakan tadi, dia pernah mengundang anak-anak Raja Saul untuk pesta makan bersama di istana. Ya, baik anak-anak, itu pembelajaran hari ini. Anak-anak nanti bisa membaca lebih lengkap di buku catatan dari kisah Daud. Mari anak-anak kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarilah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik anak-anak, selamat beraktivitas kembali. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati. Amin.